Cuman kemarin sempat gabut depo 150 ya. Itu ditembusin 9 juta cuman nggak CWD. Terus kemarin sempat ada agak panas lah gitu kan. 9 juta nggak CWD gitu. Kemarin sampai saya jadi ngeluarin duit sampai 16 juta. Sama istri aja udah pisah kan. Jadi saya sendiri gitu. Mm-mm. Udah gelap semua, bapak saya aja saya lawan. Rumah saya jual-jualin. Oke, Mas Wildan, monggo silakan gimana problem di judulnya? Ya, jadi kalau main judol itu dari 2019 yang paling beratnya ya. Cuma kalau kenal judi itu dari 2006 kayaknya. Mm-mm. Nah, untuk yang offline dari 2006. Mm. Nah, cuman kalau yang offline itu kita bisa apa namanya? Agar berhenti itu bisa lah untuk stop gitu. Cuman kalau untuk yang sekarang nih yang booming-booming ini yang 2019 kan slot. Ya. Ya, itu banyak terlalu apa ya? Kalau dibilang candunya itu luar biasa gitu. Mm. Lebih-lebih dari narkoba gitu. Mm-mm. Ya mungkin kalau ditanya tadi aja habis baru main gitu. Tadi, waduh, baru main tadi nih. Ya habis sejuta tadi. Waduh, tadi Ini banget jam semalam berapa tadi? baru aja sebelum masuk live-nya Mas Imam. Oke, oke ya mau terus terus main apa? Oh, Mainnya di slot. ya main slot. Oke, terus Ya kalau ini gimana solusinya gitu kalau yang udah candunya candu berat itu kan tadi Mas Imam sempat singgung masalah support system. Nah kalau saya kan gimana ya sama istri aja udah pisah kan. Jadi saya sendiri gitu. Nah, orang tua udah nggak ada dua-duanya. Jadi orang tuh udah kalau gak ada. dibilang support system udah nggak ada lagi, saya sendiri itu solusinya gimana tuh buat ngilangin candunya? Karena banyak gabutnya gitu Mas Imam. Hmm. Mas, Mas kalau di judul itu, di judul ya, itu mulai dari tahun kapan tadi? Dari 2006. Enggak, ya, Enggak, ya, oh, yang yang 2002 yang lah. yang 2019. 2019. Belum pernah tuh dalam proses 2019 sampai 2024 kemarin mungkin itu atau akan sampai ini sampai tadi itu pernah nyoba berhenti nggak? Berapa Ah, minggu, berapa ini gitu? pernah, Mm-mm. pernah berhenti itu pas masuk pesantren, masuk sekolah gitu. Hmm. Masuk BUI, Mas. Apa? Pernah berhenti masuk BUI. Masuk bui karena apa? Ada kasus lah, Mas. Oh, beda 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 di luar dari judul. Beda di luar dari. Oke. Sebenarnya nyatu sih, Mas, nyatu, nyatu itu. Cuman yang dinaikin bukan judulnya. Berapa bulan di sono? 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan berat kayaknya ya. Hmm, Berat ya. iya, lumayan. Di mana? Hah? Di mana itu? Salemba. Caranya Mbak. Ya, ya. Itu Saya bareng apa? sama Ridho Roma. Keluar tahun berapa? 2019. Keluar 2019. Oh, ya, ya. Oh, lumayan lama itu, lumayan berat. Oke. Gimana? Apa yang Mas rasakan waktu main kenapa susah berhentinya gimana nya? Di mananya coba? Ya, kalau lagi gabut iseng aja gitu tuh kayaknya bete boring gitu ya kan Hmm. mainlah 100 200 buat ngisi waktu luang aja. Jadi kayak apa ya? Kayak emang kan tahu itu settingan scam gitu ya kan. Hmm. Tapi tetap aja masih main gitu buat ngibur diri gitu. Nah, kemarin waktu di waktu di pesantren itu nggak main kan sama aja itu. Kok bisa 2 tahun berhenti? doang nggak main, sisanya main mas. Hmm. Di dalam pun main saya. Hmm. Waktu di pesantren main juga. Mas tahu berarti kan itu settingan kan ya? Tahu mas? Hmm. Tahu loh, tahu. Oke. Coba Mas ceritakan spesifik apa yang bikin Mas susah ninggalinnya gimana? Saat gabut gitu. Iya saat gabut gitu. Waktu di pesantren waktu 2 tahun itu berhenti, waktu lagi gabut ngapain? Nggak ada duit. Oh, jadi berhentinya memang nggak Terus ada duit gitu ya? udah udah pas ada celah dapet duit bisa nyari di dalam gitu main lagi. Tapi Mas ini ya nggak ada perdebatan ya soal masalah itu settingan atau enggak ya? Percaya ya? Oh, percaya settingan. Tapi tetap Percaya. aja nggak cuma ibaratnya ya ngisi waktu kosong gitu, ngisi waktu luang. Mm-mm. Itu intensitas kalahnya di berapa aja biasanya? Ya kalau dihitung dari hari Senin kemarin udah ada sekitar 6 jutaan kayaknya. Per apa? Per apa? Per minggu, per bulan atau per apa?
per minggu. Per minggu 6 jutaan. Pendapatan berarti lancar ya. Untuk bisa mengeluarkan uang seminggu 6 jutaan kan berarti rezekinya lancar itu sebenarnya ya. Bagus lah Ya, ya. ya nggak juga sih Mas. Kalau rezeki kan kita bisa apa ya, dibilang dari sana sini lah gitu. Mm-mm. Apa aja biasanya maksudnya? Kadang Nggak, aku pengen tahu spesifik dari uang yang didapatkan dulu nih maksudnya. akhir dari gaji, Heeh, gaji ya. kalau enggak ya dari apa ya dibilang tips Mm-mm. Halal dong yang dimasukkan ke judul rata-rata duit halal. halal. Oke. Tapi susah ninggalin karena gabut kayak gitu. Iya betul. Karena Oke. sendiri Mas, sendiri saya. Ya. Mm-mm. Mantan ini kan istri kan di Jakarta, Mm-mm. saya kan kabur ke Tangerang. Mm. Udah punya momongan, udah punya anak Dua dua, ikut bersekolah, istri. ikut istri. Usia berapa paling gede? 12. Oke. Nomor dua? Beda 2 tahun, 10. Oh, 10. Mas usianya berapa? 35. Oke. Berarti aku udah nggak perlu menjelaskan soal masalah teknis tadi ya. Mas sudah paham ya Iya, bahwa itu settingan segala macam ya. Ya, aku coba menjelaskan dari susah ninggalinnya gitu ya. Jadi ini iya, aku mau coba ngeruntutin gitu. Itu memang sangat apa ya? Yang aktivitas atau kegiatan yang emas sekarang ada itu sangat memungkinkan buat apa ya? Melakukan kegiatan bermain judul terus gitu. Karena iya, banyak waktu kosong itu betul, Mas. yang pertama tuh dari sisi lingkungan aktivitas emas itu memang pengaruh tuh. Jadi Mas Betul. harus nyari cara gimana biar waktu gabutnya ini bisa terisi hal-hal di luar judul itu. Tapi sebelum masuk ke situ aku coba kepengen share soal sebenarnya apa sih kenapa sih bisa nyandu kayak gitu? Kenapa sih nggak bisa lepas? Sebenarnya kalau Mas eh, cara berpikirnya aku selalu negasin gitu kalau cara berpikirnya itu betul-betul sudah matang gitu dari konteks ke judulnya maksudnya ya. Kalau pikir Ya, konteks ke judulnya itu udah matang dalam arti paham struktur berpikirnya, aku sih yakin bisa ninggalin dan Mas bisa nyari cara bagaimana mengganti kegiatan yang gabut itu. Jadi eh, ya terang aja kan Mas sudah melakukan kegiatan judul ini kan sering. Hal bisa dikatakan candu ini kan karena kita yang kalau kita keluar nggak ngomongin soal dopamin dan adrenalin ya. Kebetulan di judul ini ada zat itu nih, ada zat ya, adrenalin dan dopamin. Umamanya itu nggak ada deh, hal lain umamanya. Terang aja hal yang sudah kita lakukan berulang-ulang nih, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita lakukan rutin, itu jelas aja membuat candu. Candu ini kan kalimat bahasa candu ini kan sebenarnya hanya sebuah habit, kebiasaan yang sering kita lakukan dan untuk ditinggalkannya susah karena kita udah terlalu sering mengerjakan itu gitu kan. Kayak sikat gigi kita, mandi pakai sabun, kayak kayak kita mandi gitu kan, kita mandi udah terbiasa pakai sabun gitu ya iya. atau sikat gigi kayak gitu yang kita lakukan Habit, pasti berhari-hari itu. habit. Ya Mm-mm. kan pasti kan kalau kita ninggalin kan susah kan? Susah. Nah, itu sama itu. Apalagi ditambah yang Mas mainkan ini yang notabene di dalamnya ada zat dopamin, adrenalin itu tadi gitu ya. Pasti membikin bikin candu gitu. Cara kerjanya sebetulnya cara kerja candu sebenarnya kayak gitu untuk hal apapun Iya, gitu. Nah, sekarang kan Mas kalau secara teknis udah paham itu bahwa itu settingan. Nah, iya, jadi Mas bagi aja di sini harus harus sering-sering bermain logika gitu loh. Mas setiap minggu bisa menghabiskan 5 sampai 6 jutaan gitu kan. Kenikmatan-kenikmatan yang Mas dapatkan saat bermain itu nggak seimbang dengan yang Mas dapatkan gitu loh. Nggak seimbang, nggak worth it, ya kan. Kenikmatannya segitu dan itu Mas bisa menemukan kenikmatan itu dengan nominal nggak sampai 5 juta itu mamanya. Bahkan hal yang mm, positif gitu loh. Jadi Mas harus mengganti adrenalin ini yang saat Mas bermain judul dengan hal lain, dengan hal lain. Kalau yang di posisi Mas ini yang aku lihat Mas harus nyari nyari penggantinya yang kalau bisa levelnya itu sama bahkan lebih tinggi entah apapun itu gitu. Makanya aku sering bilang kalau teman-teman dalam kondisi kayak gini bisa kalau teman-teman hobinya ngoprek motor ya ngoprek motor gitu ya. Ngoprek-ngoprek motor atau apa. Terus kalau teman hobinya ngapain lah pokoknya menggantikan situasi ini gitu. Situasi kebiasaannya. Itu memang harus dicari. Nah, gabutnya ini kan yang nggak bisa ditolerir kan. memang betul Mas. Nah, iya. Udah pernah coba gitu. Apa Mm-mm. namanya kayak ganti lari ke hobi gitu. Mm-mm. Tapi nggak bisa juga. Apa nggak bisanya di apa? Udah apa ya? Nanti giliran udah lagi boring, dikit-dikit kayak ada
saldo gitu kan, atau Mm-mm. misalnya di rekening gitu, Mm-mm. itu gatel lah, Gatel. gatel pasti. Ah, pisang lah gitu. Mm-mm. Ah, udah selesai nih, udah selesai ke hobi nih, itu udah Ya. sekitar mungkin makan Mm-mm. waktu ya hampir Mm-mm. hampir setengah inilah. Cuma nanti pas udah nyampe kamar lagi, ah, Mm-mm. Main lagi. main lagi. Ya berarti pola pikir yang di awal itu tadi, Mas kan udah Ah, tahu kan, itu pola 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 pikir ini kan sebelum Mas main itu kan, sebelum Mas mengenal judul itu kan, Mas harus memahami bahwa terbentuknya kebiasaan Mas minat betul-betul begitu ekstrim bermain judul ini uh, sama sekali nggak ada manfaatnya gitu loh. Pasti pasti bakalan habis duit yang 5 juta itu. Pasti. Nah, nalar-nalar logika berpikir ini kan yang mesti terus kita gali. Maksudnya kenikmatannya itu ya, kenikmatan Mas bermain saat gabut itu nggak nilainya seimbang gitu loh. keren kayaknya mas. Jadi ternyata bukan soal masalah percaya nggak percaya kan, berarti kan soal masalah judulnya ini kan, Iya, tapi soal gabutnya ini gitu loh. Ya itu kan Mas, udah itu yang namanya candu ya kayak gitu. Nalarnya ini akhirnya berkurang. Logikanya coba diurutin gini-gini. Kan pasti Mas berakhir dengan menderita nih. Menderita dalam arti kan duit 5 juta seminggu habis. Bener ya? habis. Habis gitu. Dan Pokoknya dalam sehari itu main selama masih ada saldo di rekening. nah iya, nah, bakalan berujung aur-auran gitu loh. Aur-auran pasti. Nah, karena Mas ini tahu bahwa itu disetting tapi masih main, berarti problemnya bukan di percaya nggak percaya soal itu. Problemnya ada di Mas kesusahan menemukan cara pengganti nih. Penggantinya saat bermain judulnya ini. Karena Iya, apa? Karena belum mendapatkan adrenalin yang setara bermain judul mas, ini, belum betul, menemukan itu. betul Jadi mas, nggak boleh adrenalin yang nanti Mas temukan nggak boleh di bawah dari adrenalin judul, betul, kalau bisa malah di atasnya. betul mas. Dan itu perlu Mas ikhtiarkan sendiri. Perlu. Saya nggak tahu kesenangannya Mas apa. Kalau aku nih, kalau aku namanya gabut apa segala macam, aku memiliki kenikmatan yang hakiki bisa dibilang luar biasa. Ada adrenalinnya, ada dopaminnya di sana. Itu kayak aku lagi nge-gym, kalau lagi olahraga itu udah dahsyat banget dah nikmatnya gitu. Atau aku lagi main gitar gitu, ngulik-ngulik gitar bisa kadang-kadang bisa 5 jam, 6 jam, 7 jam itu nggak makan nggak apa salah ada rokok sama kopi itu bisa lupa semuanya. Nah, Mas cari hal apa yang bikin Mas mendapatkan kenikmatan kayak gitu, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada untuk menggantikannya. Itu teknisnya ya, ikhtiarnya ya. Tapi sebenarnya itu juga bisa juga cara itu nggak ada pun nggak apa-apa kalau Mas sudah aware. Ini kan hati Mas mesti mesti legowo dan menyadari bahwa turunkan egonya bahwa ini kalau gue main itu pasti berujung dengan duit gue bakalan hilang. Nah, saat Mas main, Mas mengharapkan apa? Apa hanya sekedar ngisi waktu? Waduh, kalau sekedar ngisi waktu, eh, itu tadi Mas 5 juta aja, anggap saja 5 juta, dibagi seminggu, mamanya itu banyak hal yang bisa Mas habiskan dengan uang 5 juta yang luar biasa bagus yang mamanya, kalau sekedar ngisi waktu ya. Cuman adrenalin yang Mas mainkan ini, yang adrenalin saat aktivitas ini yang perlu dicari apa, dan itu perlu diikhtiarkan. Setiap orang treatmentnya berbeda-beda gitu, atau banyak kan. Kan Mas harus mempunyai mempunyai trigger-trigger tertentu nih yang bikin Mas jadi apa ya, jadi semangat ngejalaninnya. Contoh aja, Mas punya plan buat nikah lagi apa enggak mamanya. Terus apalagi Mas kepengin, Mas punya punya apa namanya, anak dua ya kan, kebutuhannya kan makin kesini pasti makin banyak dong ya. Nah, Mas kan harus bisa ngebagi nih kebutuhan anak nomor satu untuk jajan mereka dalam sebulan berapa, contoh aja. Oh segini, anak nomor dua buat jajan berapa segini, terus buat biaya mereka tetap segala macam begini. Nah, semuanya ini uang ini gue larikan ke mereka itu lebih bermanfaat daripada di sini mamanya. Dan hal-hal kayak gitu, pos-pos kayak gitu kan pasti sebenarnya sudah ada di luar pikiran kita nih Mas. Harus harus ada kan? Karena aku Terus ya, yakin di usia yang Mas nih udah matang kayak gini, pasti sudah membuat pos-pos itu gitu loh. Plan-plan ke depannya tuh Mas mau ngapain nih dalam 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 proses hidup Mas di umur yang sekarang di 35. Apakah mungkin Mas punya rencana 2 tahun lagi paling enggak aku bisa merit lagi ya Pak, atau
2 tahun lagi aku bakalan beresin rumah atau apa atau apa atau apa, kan itu kan pegangan yang Mas pegang tuh, pegangan yang Mas pegang untuk bisa Mas bisa ada goals ngejalanin proses hidup sampean gitu kan. Nggak boleh nating tulus aja, nggak bisa kita ngejalanin hidup dengan nating tulus tuh ya nggak bisa, konsepnya nggak kayak gitu. Tuhan Tuhan itu nggak meminta kita nating tulus, nggak bisa. Tuhan itu meminta kita berjuang. Kalau kita kalau kita larikan sedikit nih, bukan soal gue ngomongin agama, cuman kita logika berpikir aja. Tuhan Tuhan kan nggak hanya nggak ngomong, lu nating tulus asal lu percaya sama gue, kan nggak. Mentang-mentang kita percaya sama Tuhan terus kita nggak ngelakukan kewajibannya kan nggak. Ya udah, yang penting gue percaya deh Tuhan ada, Allah ada, gue beriman aja. Nggak bisa kayak gitu. Kalau lu percaya sama gue, lakukan 5 waktu itu sholatnya, kan kayak gitu. Ada proses, ada yang lu lakukan, ya nggak. Apa mentang-mentang kita percaya terus kita nggak ngapa-ngapain, kan nggak kan. Contoh ya, nah sama kayak gitu. Jadi Mas harus ngerubah pos-pos itu. Pos-pos gimana Mas ke depannya mau ngapain. Pasti kan ada tuh tadi Mas, apa 2 tahun lagi gua pengen, meskipun pada pada dasarnya tetap kita larikan, kalau memang ini jalannya nanti dikasih jodoh ya dikasih jodoh. Tapi kan tetap kita harus ikhtiar kan, harus mempersiapkan itu dong, Betul, ya Mas. kan? Gitu, harus mempersiapkan gitu. Nanti Mas udah siap nggak ada duitnya gimana? Ya kan, udah ketemu cewek tapi nggak ada duitnya, repot tuh mamanya. Ya Itu kan, kan paling gagal gagal tahun 1 tahun yang lalu tuh harusnya udah nikah, cuman uangnya nggak ah, pakai judul. hmm, ah, Tahun kemarin tuh sebenarnya udah ada plan ke situ, cuman uangnya saya pakai mas, oh, oke. jadi cancel lagi. Hmm. Nah iya, Dan nah itu kan udah jadi contoh juga tuh, contoh bahwa dengan gara-gara judul ini Mas jadi kayak gitu, ya kan? Bener kan? Tuh kan udah jelas terbukti. Nanti ke depan banyak hal lain lagi nanti. Dan kalau Mas lihat video-videoku tuh kan yang ada di YouTube itu kan yang bener-bener hancur-hancurnya, hancur gitu loh. Bukan hanya sekedar ngomongin uang gitu loh, yang ratusan juta banyak, yang MM-an juga banyak gitu. Bukan soal, tapi kan dampak secara fisik nih ke psikologis orangnya ini yang bahaya. psikologis ke orangnya yang paling bahaya itu mas. Nah iya, nah, Mas kan Tangerang kan, Mas tahu kan yang tadi gue ceritain di sini tuh, di Tangsel sini tuh, yang di Ciputat itu, yang satu keluarga habis baru kemarin kan. Yang di ya tahu kasusnya Iya itu. kan, kasusnya kemarin banget ini, yang anak kan, dia punya anak 3 tahun itu, anaknya dibabat, dicekik, istrinya di iniin, terus dia bundir kan. Nah itu dari situ. Jadi maksudnya, eh, karena yang dipertaruhkan ini adalah nyawa gitu loh, maksudnya ke depannya bakalan bakalan larinya nggak jauh-jauh dari situ, larinya ke sana nanti gitu. Nah, kalau aku lihat nih Mas dalam, apa ya, mentalnya sebenarnya masih sebenarnya belum hancur-hancur banget lah, maksudnya. Mas masih bisa mengontrol itu dan masih bisa mengendalikan untuk berhentinya gitu. Bisa dengan mental emas yang sekarang ini ya. Itu masih bisa yang aku Emang benar lihat. kata Mas Imam juga bilangnya emang butuh support system gitu. Nah, Kebetulan karena calonnya LDR juga mas, mm-mm. jadi kayak hambar aja sendiri gitu. Iya. Nah, support system ini nggak harus ini, nggak harus cewek, nggak harus apa, yang punya keluarga nggak harus istri. Kadang-kadang sahabat, teman atau orang yang bisa dipercaya juga support system, Oh sahabat pendamping. bisa. Iya, 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 yang Mas percaya, yang Mas bukan bukan hanya sebatas ini ya, maksudnya orang, nggak harus sahabat, orang yang Mas percaya gitu, bahwa ini bener pemikirannya, ini bener langkahnya kayak gitu. Itu juga support system gitu loh, yang Mas percaya, yang tapi Mas harus percaya dulu sama orang ini, sama saling trust gitu loh, gitu. Justru kadang-kadang percaya sama orang malah orangnya juga ngajakin sesat. Nah, yang kayak gitu itu udah tinggalin, yang gitu-gitu tinggalin udah pasti. Tapi kalau dari lingkungan ngaruh apa enggak, itu berpengaruh ke Mas apa enggak? Ngaruh banget sih mas. Hampir Mm-mm. lingkarannya mungkin. Nah itu tuh mulai dijauh-jauhin tuh lingkaran-lingkaran kayak gitu. Nggak ini, nggak perlu resign kerja apa segala macam, nggak, cuman jaga jarak aja, jaga jarak. Mas tahu lah, cara ngaturnya ya, ketemu nongkrong ngopi sekebatas si hai, ya kan, si hai ngobrol-ngobrol bentar, barang-barang 1 menit 2 menit tinggal gitu, mamanya kayak gitu. Jangan gabung lama-lama, nanti terbawa hasut, terpengaruh segala macam kayak gitu. Itu ya Mas udah bisa lah ngatur-ngatur hal kayak gitu. Tapi memang, uh, Bisa. Mungkin ah kan namanya judi slot itu kadang-kadang kan sendiri. Karena saya solo player gitu. Kadang-kadang iya. maupun di tempat kerja pada main atau bagaimana kan. Tapi kira nyampe rumah gabut juga tetap aja main gitu. Kita bisa ngeliat itu gabut Ya, lagi Mas yang gak ada nongol ini, gitu. Mas gak ada kekhawatiran.
Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini kan trigger. Mas harus punya harus jadi kita mau mencapai hal hal apa ya apa hal baik goals gitu kan harus punya trigger, harus punya sesuatu yang bikin kita jadi semangat. Apapun itu pasti nggak mungkin enggak. Pasti ada afirmasi di sana gitu. Orang kepengen kaya ya karena dia terafirmasi dulu dia dizolimi mamanya, dia dianggap remeh sama orang, dianggap orang miskin apa dianggap apa segala macam gitu kan akhirnya dia semangat buat memperbaiki kayak gitu kan jadi berasal dari hal-hal yang bikin dia semangat gitu loh yang bikin dia cambuk gitu kan sama mas harus punya kekhawatiran-kekhawatiran itu nah kalau mamanya mas lakuin lagi bakalan terjadi apa gitu nah ini sekarang kan posisinya mas belum 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 ini ya maksudnya ya sekarang di posisi sekarang belum belum hancur banget ya. Mumpung belum sampai ke sana maksud gua. Mumpung Belum nggak sam hancur. iya Belum mumpung hancur. nah iya Kalau mumpung belum dibilang sampai belum sana. hancur mah udah hancur, Mas. Ya yang tadi kan ya, yang pertama ya tadi ya. Ya, yang itu kalau bilang hancur ya, sampai ngerokok aja tuh mungut dari jalan, Mas. Nah iya, nah itu kan Mas mau mengulangi hal kayak gitu lagi. Sekarang masih makan Padang aja masih enak, masih mampu segala macam mau kayak gitu. Ya kan? Iya, itulah Mas makanya yang itu kan dibilang karena gabutnya itu yang susah, banyak waktu yang buat kita itu bisa mikir ke situ lagi gitu loh Mas. Iya, itu kan teknisnya aja. Kalau soal waktu kan teknisnya aja. Maksudnya untuk menggantinya kan bagaimana menggantinya. Tapi itu nggak bakalan kesampaian kalau Mas nggak punya trigger, nggak punya kekhawatiran, pola pikirnya nggak dibenerin dulu maksud gua. Ah, cara benerin pola pikir itu loh Mas. Nah ini kan kayak gini, Mas kan dulu nggak suka bohong, mamanya. Kalau Oh, kalau kalau waktu belum kenal judul lagi gabut ngapain ingat-ingat, ya kan? Terus apalagi banyak hal-hal yang sekarang Mas lakukan pas kondisi kenal judul ini di luar nalar, apapun itu mamanya, ya kan? Nggak sayang sama duit segala macam. Nah itu kan Mas mesti ngumpulin-ngumpulin itu tadi tuh contohnya yang bikin harusnya pola pikirnya dibenerin ya. Mas 2 tahun lagi mau ngapain mau merit oke siap satu mau merit paling nggak merit butuh duit berapa saya masih punya tanggungan 2 anak segala macam gua harus mengeluarkan ini dan mereka pendidikannya masih terus berjalan nah ke depan kebutuhannya makin gede nah gua harus punya tabungan bla bla. Nah itu kan mas perlu pegang nanti nggak bakal nyampe ke situ dong sedangkan kebutuhan makin depan makin gede dan mas punya target tertentu yang mas sudah plan nah kalau mas sekarang menghabiskan waktu di situ kapan mau sampainya. Kenapa enggak itu buat mengikhtiarkan bagaimana Mas punya support system istri tadi calon segala macam. Kenapa enggak buat itu kemanfaatannya? Itu kan pola pikir. Makanya gue sendiri nggak mau kalau punya apa hal-hal yang negatif segala macam gue nggak mau karena itu buang-buang waktu. Nggak mau gue menghabiskan hal kayak gitu. Ada hal yang harus gue perjuangkan di sisi lain. Nah, Mas juga kan kayak gitu. Mas menghabiskan waktu di situ, tak tok habis duit 5-6 juta, ya kan? Itu kenapa Mas gak menemukan penggantinya? Ya nyari penggantinya. Yang tahu emas, apa kek, Mas melakukan apa kek, atau bangun bangun usaha kek, sampingan atau apa, untuk menumbuhkan emas ke depan gitu kan? Mas kan mesti harus bertumbuh kan, berkembang kan, grow up kan? Apalagi ya, Mas punya plan-plan itu tadi, catat aja plan-plannya mau ngapain. Gua mau merit 2 tahun, 3 tahun lagi, butuh segini. Habis itu mah apa banyak sebenarnya itu. Catat aja tulis banyak sebenarnya. Punya tanggungan. Ini gue pengeluaran setiap bulan harus segini. Pengen apa lagi harus punya goals ke situ. Kalau nggak kayak gitu ya apa ya bisa terkesan gua makan buat hari ini kayak gitu doang. Ya kan? Ya gua ada duit buat makan hari ini udah syukur kayak gitu tuh kan terkesan seperti itu kan. betul, Pada betul. ya kan yang penting gue Besok-besok. bisa iya besok besok dah lihat besok dah. Nggak bisa kayak gitu orang kita udah kasih akal pikiran sama apa sama Tuhan nih Kak, anugerah itu buat memikirkan kok kalau nggak kayak gitu ya nggak bisa kayak gitu nggak bisa jalan emang mas sorry ya sorry mas agamanya apa sorry Muslim, Mas. ya emang Nabi Muhammad waktu perang nggak nge-planning enak nggak bakalan menang dulu waktu mau perang nggak nge-planning ya udah kita udah seadanya lah kita lillahi ta'ala besok kalau besok menang ya syukur nggak menang nggak ya gitu kan nggak bisa dipersiapkan dulu pasukannya strateginya nih di sini gitu dilatih segala macam latihan kuda latihan apa segala macam di planning
nggak hanya menerima hari ini, udah nge-planning beberapa ini ke depan, ya kan? Kalau nggak kayak gitu ya repot, nggak bakal menang itu ya. Nabi Muhammad perang dulu kan mamanya, gitu, menyusun strategi apa segala macam itu kan planning, ya kan? Itu sama, nggak bisa, oh makan hari ini cukup lah, yang penting buat hari ini besok lihat besok, nggak bisa kayak gitu, itu salah. Gua selalu bilang itu benar-benar pemikiran yang salah. Salah ya Mas. Salah, itu udah salah. Gua nggak setuju kayak gitu. Nggak benar salah deh, salah. Ya nggak bisa orang kita justru kita harus memikirkan jauh ke depan dulu kok, agar kita bisa settle ke depannya. Ya sekarang paling enggak kan. Tapi masih ada dendam juga sih Mas, karena kemarin sempat main agak besar juga gitu kan. Mhm, Dulunya tadinya nggak mau gitu, cuman misi waktu paling 100-200 gitu ya kan. Terus kemarin sempat ada agak panas lah gitu kan, mhm, karena 9 juta nggak CWD gitu. mhm, Ya, terus dari deposit kecil gitu, cuman agak panas kemarin sampai saya jadi ngeluarin duit sampai 16 juta. mhm. Nah, udah habis itu jadi ya nunggu nunggu balik dulu duit itu mungkin baru berhenti kayaknya. Nah ya dah nggak inilah tuh, settingan udah jelas, settingan udah dibongkar di mana-mana, udah banyak di videoku juga, udah banyak di video-video podcast-podcast lain juga banyak. Di itu industri si Bandar ini kan industri di bisnis ini kan, bisnis perjudolan, ini kan. Kita tuh ditipu, lagi dibohong-bohongin, yang pada main judul nih masyarakat kita. Di sananya tiap hari megang duit, mas satu orang yang model kayak mas gini, seminggu habis 5 juta, ada berapa orang kita? Terus kepengen, mas berpikir berharap kali aja dikasih menang, kali aja dikasih menang, kali aja dibalikin nih duit gue yang 9 juta, kali aja dibalikin. Orang yang mikir kayak sama itu udah banyak, yang main di situ-situ, ada ratusan, ada ribuan yang berpikir hal yang sama, sampai berkompetisi sama banyak orang yang mikirnya sama kayak gitu, kali aja dikasih menang, nggak bakalan, nggak bakalan. Kecuali sampean doang yang mikir kayak gitu, ada ribuan orang mikirnya sama kayak mas, kali aja dikasih menang. Loh, itu kan logikanya kan. Loh, gimana tuh? Bayangin gua kayak mas pengen nyari permata di pasir pantai itu, bisa ketemu, bisa ada kemungkinan ketemunya mungkin saja, tapi membutuhkan waktu yang betul-betul panjang itu untuk menemukan permata di kumpulan-kumpulan pasir di ituan, di mana di pantai, hampir mustahil malahan, ya kan? Gitu. Sampean bertarung sama banyak orang yang mikirnya sama kayak Mas. Ini kan Mas baru 9 juta nggak saja, atau bisa dikatakan 5 juta sebulan lah, seminggu mamanya. Nah, gimana ceritanya? Apa kabarnya mereka yang seminggu itu 10 juta, yang seminggu 15 juta? Ada banyak orang yang mikir kayak sampean ini. Kali aja dibalikin, kali aja dibalikin. Gue balikin setengahnya aja deh dari rungkat gue semuanya, tapi situ gue berhenti. Gak bakalan, gak bakalan, ketawain gak bakalan. Orang permainan itu disettingnya dari awal udah kalah kok. Kalau Mas dikasih menang ya lagi dikasih menang. Nah, yang lagi dikasih menang ini persaingannya berat. Ada ribuan orang yang main kayak Mas soalnya, yang berpikir hal yang sama. Gitu. Contohnya kayak gini aja nih logikanya nih. Kita di tempat Mas, di RW Mas nu, atau di daerah Mas nu namanya apa, nah di Cipondoh namanya, daerah situ. Dari ujung ke ujung, pokoknya di dalam satu inilah wilayah gitu kan. Jalan berapa mungkin berapa kilometer, 2 kilometer tuh yang dagang pecel lele sudah ada 10 dengan harga rata-rata 15.000 semua, dan semuanya enak, ya kan. Mereka itu sepi karena terlalu banyak yang jualan di situ. Di satu tempat area itu tuh terlalu banyak. Ada 10 orang yang jualan, ya kan. Nggak setiap orang setiap malam tuh pengen beli pecel lele, ya kan. Mas pengen jualan pecel lele di situ, ya udah gantung diri di situ. Udah kalah, kalah saing lah. Orang yang duluan di situ ada 10 orang yang enak aja sepi karena terlalu banyak. Berarti kan gimana ya, nyari 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 tempat lain lah yang lebih strategis, yang belum ada yang jualan pecel lele. Nanti yang belum ada jualan pecel lele, Mas jualan 20.000 aja laku. Gitu. Nah ini sama, Mas, saingan banyak orang. Ada ribuan orang yang main di tempat itu yang berharapnya kayak emas. Ya nggak masuk akal lah. Gitu. Jadi kalau soal masalah kepengen ngembalikin kekalahan, tetap kayak gitu udahlah. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu udah jelas-jelas nggak mungkin bisa. Udah sangat nggak mungkin bisa. Udah stop aja, stop. Udah. Gua gua nggak tahu persis bagaimana bagaimana Mas susah gabutnya, tapi Mas pasti bisa menemukan itu. Pasti bisa. Tapi Mas harus punya trigger. Trigger ini adalah hal yang bikin Mas gak mau main lagi. Kalau gue di posisi Emas nih ya, kalau gue di posisi Emas ya, jelas-jelas nih kehidupan Mas nih tanggungannya lumayan gede nih.
belum punya plan-plan ke depan lagi. Gue ada anak yang mesti gue tanggung, ya. Terus gue ke depan kepengen merit tadi, kepengen apa, beberapa tahun ke depan. Itu kan hal-hal yang nggak bisa disepelekan, Mas. Yang Mas butuh butuh konsentrasi kan. Nah kalau Mas menghabiskan waktu gabut main, waduh, sungguh sia-sia waktunya di umur 35, ya kan? Gitu, Betul, sungguh Mas. sia-sia. Serius deh, serius. Ngebuang waktu, sedangkan sedangkan Mas ini hidup terus berjalan, Mas punya target-target ke depan yang lebih besar. Gitu. Targetnya besar gitu loh. Banyak hal. Pak, coba Mas di list deh, ditulis ya, ditulis di kertas gitu. Apa-apa aja target yang Mas kepengen dapatkan ke depan. 1 tahun depan gue pengen ini. Nggak apa-apa, tulis aja. Gue 2 tahun lagi pengen nikah. Apa. Tanggungan buat anak berapa, segala macam tuh. Rinciin semuanya. Oh ternyata gede juga ya. Sayang sekali nih kalau gue habisin di judul kayak gitu. Beneran. Itu Mas mesti ngebentuk. Clue-nya itu tadi, Mas harus cari cara agar Mas merasa khawatir kalau gue main lagi bakalan terjadi apa. Itu clue-nya di situ. Tapi yang lebih tahu kan spesifiknya kan Mas nih ya, yang lebih lebih tahu kondisi keluarga emas, apa-apa segala macam kan Mas gitu. Apalagi dengan kondisi orang tua udah nggak ada ya kan. Ya udah, itu udah sekarang udah saatnya di titik Mas tuh udah kirim doa ke mereka lah, ke beliau-beliau, mudah-mudahan di lapangan kuburnya kan gitu udah jadi orang udah menuju ke sana gitu loh. Nah, sekarang nggak, ya mau gini kalau saat kita lagi, jadi jangan jangan sampai Mas berpikir aku sendirian ini belasak belasak nggak ada yang nangisin, jangan berpikir kayak Iya. gitu. Saya sempat mikir kayak gitu, Mas. Nah, salahnya di situ. Lah, gue sendirian, kalau gue ada apa-apa juga nggak ada yang nangis, nggak ada yang sedih segala macam. Iya. Salah. Justru itu jadi apa ya? Jadi pegangan kita, level kita lebih tinggi. Gua aja sekarang di posisi nggak ada orang tua, gua bisa kayak gitu maksudnya. Justru dibalik, gue bisa kayak gitu. Jadi saat dalam kita kondisi terpuruk ya, kondisi kayak emas mungkin kayak gini bisa bilang nggak tahu nih masuknya ke broken home atau apa gue nggak tahu. Cuman dalam kondisi mas sendiri kayak gini, kita ada dua opsi nih yang kita perlu ambil. Pilihannya kan kita mau bangkit atau kita meratapi kesedihan ya, meratapi keterpurukan kan. Ada dua nih. Kalau mau meratapi keterpurukan, mau down, ya kan? Ya berarti tadi tuh, oh ya udah gue mau ngapain aja kan. Gue masuk pesantren lagi juga nggak apa-apa gitu kan, nggak ada yang nangisin segala macam gitu. Nah itu mau gitu, tapi hidup bakalan terus kayak gitu tuh. Mas bakalan dalam kondisi yang ya kayak gitu berkutat di situ-situ aja. Atau Mas mau bangkit, beresin semuanya. Nanti Mas bakalan menemukan kebahagiaan berkali-kali lipat yang bisa menggantikan keadaan yang sekarang. Itu pilihannya ada dua. Kalau kalau Mas mau down, mau meratapi nasib, mau terpuruk, ya ada di situ. Cuman kalau Mas mau bangkit, ada ribuan peluang. Ada ribuan peluang kebahagiaan yang sebelumnya belum pernah Mas pikirkan. Yang sebelumnya belum belum pernah Mas pikirkan. Dan gue yakin kalau yang kayak gitu, gue yakin. Gue percaya banget. Itu kalau saat kita kondisi lagi terpuruk tuh cuman pilihannya kayak gitu. Nah kalau sekarang mikirnya, wah gue sendirian. Ya kan, nggak ada orang tua, nggak ada support system. Seakan-akan kayak menyalahkan keadaan gitu. Iya sih, Mas, betul. Sering banget mikir tuh, ya gue sendirian, uang gue sendiri, yang penting jatah buat bocah udah ada. Udah gitu doang sih, Mas. Nah iya, Pemikirannya udah. nah iya. Ya kalau mikirnya kayak gitu terus hidup terus berjalan kok. Masa mau kayak gitu terus, ya kan? Kita makin matang, makin dewasa, makin berkembang. Ya kan kita harus apa namanya berubah cara berpikirnya udah nggak kayak gitu. Udah 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 nggak kayak bocah lagi ini Mas udah di umur 35 gitu loh. Udah punya anak dua, inget-inget. Di umurnya udah 35 bayangin. Diingat-ingat emang dikirain masih muda apa? Masih masih kayak umur-umur dulu waktu zaman-zaman 27 28 udah nggak kayak gitu. Ya nggak sih? Betul, Gitu. betul, Jadi Mas. kita udah bukan bocah lagi gitu loh. Udah nggak ada ego-egoan kayak gitu udah nggak ada. Yang penting anak udah ada nih, udah bocah. Buat bocah udah ada duit, udah ada jatah. Gue mau ngapain aja, ya ada. Gak bisa. Makin di sini kita makin matang, harus mikirnya harus grow up gitu, gitu. Dan bakal menemukan kebahagiaan di luar sana yang sebelumnya Mas nggak terfikirkan gitu. Itu makanya inget-inget kalau kita lagi kondisi terpuruk ya itu cuma ada itu doang pilihannya, mau bangkit atau mau down. Kalau mau down cuma ada di stuck di situ, udah Mas sudah pernah ngalamin, apalagi Mas sudah pernah di pesantren kayak gitu, ya udah Mas sampai dengan nanti umur 60 ya bakal kondisinya kayak gitu terus tuh nggak jauh-jauh dari model-model pemikiran kayak gitu. Dah pasti udah nggak bakalan
keluar tuh kalau cara berpikirnya kayak gitu. Karena Mas nggak ngebuka diri, egonya gede banget gitu. Egonya gede banget menurutnya bener gitu loh. Ini menurut Betul. gitu seakan-akannya ya kan kayak kayak apa pemikiran gue bener kayak gini-gini gitu. Nggak ngebuka nggak mau ngebuka pemikiran-pemikiran baru kayak gitu gitu. Soalnya saya juga jarang apa orangnya introvert gitu mas. Iya makanya Malah gitu buat share iya, cari deh, kayak gitu. cari temen deh, cari temen yang ini deh, temen yang sahabat yang bisa saling support kayak gitu deh. Itu lingkungan penting banget tuh mas. Kalau mas di usia sekarang masih berteman sama orang-orang yang hahaha hiu kayak mentok situ, mentok, nggak cara berpikirnya ya kayak gitu-gitu terus gitu. Loh. Apalagi modelan ketemu kanan kiri sama orang main slot, orang kan main slot, udah tinggalin. Gue udah pernah, udah sering bilang kan ratusan kali ribuan kali di video gue tuh kita itu punya hak prerogatif tuh hak mutlak, hak yang hakiki yang nggak bisa diganggu-gugat. Kita punya hak prerogatif untuk menentukan siapa teman kita mas gitu, pilihannya ada di kita itu. Udah cari kegiatan lain, terus banyak hal deh yang mas iniin, apalagi tadi mungkin bisa jadi buat tabungan pendidikan anak tadi, uang-uang yang itu kerjanya lebih giat apa kayak gitu gitu, apa bangun usaha nanti apa segala macam gitu gitu, plan-plan kayak gitu catetin deh, catetin mau ngapain kayak gitu, nanti ketemu memang dibentuk mas, memang nggak sekali kayak gini ngobrol lama gua mamanya kayak gitu terus kebentuk pola pikir, nggak, memang dibentuk terus terus dibentuk gitu, di diafirmasi terus dibentuk terus mas, itu nggak bisa sekali, memang memang itu makanya bentuk pola pikir kan memang susah. Tapi ya bisa gitu. Kalau dibentuk bisa. Sangat memungkinkan. Itu. Lah kalau kita mikir logika itu lah faedahnya jelas nggak ada kok. Main kayak gitu faedahnya nggak ada. Mas, duh, itu tuh cuma lu itu mainan-mainan di website di situs komputer aplikasi bayangin kan. Bikin nyandu. Habis itu duitnya hilang dari situ. Duh, kadang-kadang kalau gue mikir-mikir, waduh, gimana ya? Gitu. Makanya gue bilang, kalau ngeblokir situs apa segala macam, waduh ya nggak bisa. Nggak bisa. Orang gue bikin website kayak gitu tuh udah pet gampang itu bikin kayak gitu. Gitu. Sekarang apalagi sekarang pengen jadi bandot tuh jadi banner gampang itu. Lu beli situsnya, sewa provider kelar udah urusan. Gampang itu udah main-mainan udah bohong-bohongan semua. Sayang mas, sayang buang waktu. Buang waktunya sayang beneran deh. Serius gue bilang. Kalau kalau ngomongin soal waktu itu sayang. Sayang banget mas, karena nggak bisa diulang. Nah iya, tapi Mas mesti usahain dulu, berjuang, perih dulu. Mas harus perih dulu, cari cara apapun itu. Mas mesti betul-betul jangan kan ngomong berdarah-darah, bernarah-narah, nyari cara untuk mendapatkan ketenangan atau kesenangan di tempat lain, apapun itu, cari dulu, diusahakan terus, nggak boleh males. Apa contohnya? Ya udah, habis pulang kerja gabut segala macam, ya ikut majelis, contoh. Sikat aja, gas aja. Mau di sono cuma tiduran doang, ngerokok doang, nggak apa-apa, gas aja dulu, dicoba dulu. Contoh ya, contoh aja. Atau apa nih? Atau apa gitu. Harus terus-terusan berjuang, harus dicari apa kegiatan apa mamanya sama temen mamanya ngelakuin hal apa atau bangun usaha atau apa contoh atau apalah pokoknya mas yang tahu deh, pasti pasti nemu, pasti pasti, tapi mas harus usaha, harus membuka hati untuk mencari mencari itu gitu loh, tadi bahkan sampai bukan hanya berdarah-darah tapi bernanah-nanah, toh tujuannya buat kebaikan ke depan gitu loh, buat diri emas kan, untungnya buat diri emas kan, perjuangannya mas kan untungnya buat emas kayak gitu gitu. Itu maksudnya, jangan jangan nating tulus. Ya udahlah apa yang terjadi sekarang terjadi, gabut ya main lagi dah. Nggak Mas nggak ada perjuangan untuk menyelesaikan itu gitu loh maksudnya. Menyelesaikan kebiasaan buruk ini nggak ada perjuangannya. Harus berjuang dong. Ya nggak? Jangan nyalahin soal gabutnya doang. Gua aja gabut nggak ngapa-ngapain. Tuh, jangan beralibi di gabutnya. Gua gabut ngapain gua gabut? Nonton apa namanya gabut namanya ya nonton podcast atau main musik atau apa gitu. Dia cari Mas pasti nemu gitu. Atau apa kek beli beli keyboard gitu loh. Beli keyboard contoh atau beli gitar gitu. Taruh situ ganggreng kayak gitu kan. Itu nyari keyboard yang harga 2 jutaan, 2,5-an aja bagus-bagus itu. Apa mamanya? Apa beli apa gitu loh. Yang bikin Mas tuh excited melakukannya gitu loh.
Apa pasti nemu dah, itu contoh aja sih, itu contoh-contoh kecil aja, atau apa bikin konten mamanya bisa gitu, atau miara itu kan orang-orang kalau ini miara ikan mamanya, ini nih kan jual beli ikan atau apa apalah, banyak lah, dicari dicari dulu pasti nemu, tapi mesti diikhtiarkan maksudku. Mas belum berjuang, ah males nih, gabut Iya, main betul Mas. kayak kayak gitu. Nah, males, males juga ya. Kalau udah nyampe Ya. udah mau diajak keluar juga males gitu. Mm-mm. Apalagi yang ngajak juga ya kurang gitu ya kan apa Ah, nggak jelas. mm-mm. Kadang-kadang emang circle juga pengaruh banget gitu buat saya juga kadang-kadang nggak mau ngomong dia ngomong A aja masih saya bantah ke B gitu Iya, masih bisa saya bantah gitu jadi belum ada yang bisa ngasih support system yang benar-benar support system gitu iya, lebih kuat lebih cenderungnya malah sayanya yang lebih dominan gitu mm-mm. ah lu ngajak juga paling ngapain mikirnya pasti udah begitu doang paling Iya, ngapain gitu ya kan nggak ada kan udah diem aja pulang nyampe ke rumah ya gabut-gabut scroll scroll TikTok udah habis itu main main lagi. lagi Heeh. nah kegiatannya gitu besok udah berangkat kerja di tempat kerjaan ya gabut main juga Iya, ya udah, inilah tuh kemanfaatannya nggak ada, belas kemanfaatannya nggak ada. saya juga tadi kan udah awal dari Januari udah mau bilang stop Mm-mm. dari udah bilang tuh udah mau bilang stop dari udah cuma kemarin sempat ke ini gabut depo 150 ya itu ditembusin 9 juta cuman gak saya WD Ini saya banyak kasus-kasus mainin gitu. saya mainin sampai habis nah malah uang saya lagi yang keluar malah habis itu saya panas gitu Mm. saya panas malah jadi habis 23 juta Nah itu, udah habis itu ya, udah seminggu udah habis 5 juta 5 juta Mas tahu nggak itu duit gede apa nggak? Nyadar nggak sih itu duit gede? ya gede sih mas ya kadang-kadang nyarinya juga sampai keringetan pantat Nah iya, itu buat beli es krim atau apa anak emas itu udah, atau Mas ajak ke mall tuh anak-anak emas itu udah beli apa yang kamu mau nak gitu, mamanya beli tas beli apa kan segala macam, udah happy banget tuh. pasti lah mas itu juga sempet lah habis tahun baru sempat bawa bocah main gitu ya Hmm. kan udah happy cuma karena aku nggak ada yang buat megang duit ya kan kalau nggak mungkin dikasih ke mantan istri kan Hmm. saya juga kalau ngasih budget ke dia kan sesuai sama kapasitas anak kan Iya, kalau saya kasih lebih juga nanti malah pakai sama yang nggak jelas dengan saya pakai yang nggak jelas sendiri saya mikirnya begitu tabung, nggak ditabung. bisa mas Hmm? saya nggak bisa mau aku dulu juga udah sempat ditabung gini kan tapi tetap aja kalau lagi gabut pasti main lagi diambil juga mau uang dari awal dari mobile banking e-wallet semuanya udah Hmm. dihapus juga udah pernah saya mah Hmm. tapi ujung kayaknya nggak ada efek lah Iya, pola pikirnya belum dibenerin soalnya. Nah, Mas mau ke depan mau ngapain dah rencananya? Mau ngapain? Untuk beberapa ya tahun ke depan mau ngapain rencananya? Nikah itu tadi, jadi apa enggak? Apa masih belum nggak tahu juga? ngambang sekarang duit udah pakai habis semua buat main tadinya udah mau stopnya tadi Januari awal Januari mas Hmm. udah nggak mau gitu udah Hmm. nggak mau main. Nyokap meninggal kapan? 2010 bokap 2010, 2016. 2016. Ya, ya. Nah, terus pokoknya support system saya cuma ibu sih tadinya. Hmm. Coba habis ibu meninggal itu Hmm. udah gelap semua bapak saya aja saya lawan. Hmm. Rumah saya jual-jualin Ini sekarang di rumah siapa ini? di kontrak mas sekarang. Kontrak peninggalan dari bapak ibu udah nggak ada. Habis saya jual semua. Buat apa? Judul lah mas Oh, buat judul. Buat sama judul. judul plan. Hah? Judul mah 2019-nya ya kan. Ya. Judul plannya dari 2006 saya. Hmm. Ya, ya, ya. Tapi kalau dari 2006 saya pakai uang sendiri sih. Hmm. Ya, ya, ya. Cuman nggak separah kayak di judul gitu sampai jual aset. Ya, ya udah, ya udah nanti ini aja deh, Mas ke tempatku aja kita ngobrol-ngobrol deh, biar ini, Emang biar mesti mesti di ini pola pikirnya di dulu itu udah nggak bakalan lepas dari itu. Tadi kan Mas sudah nyoba kan, udah motong-motong ATM, uninstall banking segala macam, nggak mempan segala macam kan, segala ya, macam, dan tahu itu settingan segala macam, ya itu mesti dioprek nih, mesti di recovery lagi nih pola pikirnya gitu, biar Mas semangat ngejalanin hidupnya tuh, semangat dan nggak beralibi menyalahkan keadaan gitu loh. Nah udah hancur-hancur sekalian, seakan-akan nggak, ya sekarang terjadi kan kayak gitu tuh, gua ngapain aja nggak ada yang sedih kok gitu. Ya kan.
Iya benar mas, saya ini mikirnya gitu, uang uang gua, terserah Mm-mm, gua. Yang mm-mm, penting gua ke Bogor udah pada pos-posnya udah gua titipin, udah gua kasih mm-mm. kasihin. Mikirnya begitu aja, udah Iya, sisanya ya gabut ya main, udah nggak ada mm-mm. lagi depan. Ya nggak mungkin saya kasih mantan istri, kan nggak mungkin gitu. Iya. Sementara dia ada lakinya kan. Oh, udah merit lagi ya? Nah, rencana sih tahun ini dia mereka Oh, merit. iya ya. Ya 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 ya. Ya ya udah kalau dari aku kayak gitu nanti aku tunggu aja deh. Nanti aku biar tahu jelas nih runtutannya. Ya kan di sini kan Mas nggak bongkar semua hal-hal Ya, hal-hal histori ke belakang yang ngebentuk sampean nah, jadi berpikir kayak gitu kan Mas gak ngebongkar kan dan aku juga paham lah gitu. Tapi aku mesti tahu kalau kepengen itu aku mesti tahu dalamnya apa harus sih tahu dalam. sebenarnya yang bikin emas tuh jadi ngerasa sekarang tuh broken gitu loh. Cara berpikirnya kayak gini apa sih? Mungkin ada denda masa lalu sama A sama B sama keluarga atau apa atau merasa 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 di apa merasa gitu-gitu kan pasti ada tuh kebentuknya emas sekarang pasti ada sebab gitu Betul mas, pasti gitu ada. gitu bahkan yang tadi Mas di pesantren segala macam kan gue juga belum tahu apa problemnya jadi mesti kita mesti bongkar salah satu terus kita runtutin kayak gitu ya kan ya kalau kalau di sini karena ini karena banyak yang nonton segala macam ya gue cuman ngasih tahu ke Emas itu tadi sharing bahwa gue udah ngobrol sama mantan-mantan bandarnya banyak mantan-mantan adminnya banyak udah ngopi-ngopi bareng dan hampir semuanya nggak ada yang ngomong ini ayu-ayu semuanya settingan dan pembodohan gitu jadi itu yang bisa gue share yang bisa gue bagikan ke teman-teman ke Mas kayak gitu itu jadi udah diambil duitnya tok dulu lah itu bohong-bohongin kayak gitu tapi nanti selebihnya kita ngobrol dulu aja ya Mas Ya, nanti datang saya lock mas ya lokasinya ya. ya Siap mas. sip 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 oke dari aku itu aja nanti Oke, kabarin aja ya oke mas. Terima ya kasih mas. sama-sama ya thank you